오늘 5일 금강산 백기를 다시 여는 첫 배는 동료 조직원 일명 영웅파 조직폭력 회 Melanjutkan kisah sebelumnya, kini detektif Hayung pun mengunjungi tahanan bernama Yang Yong Chul, si pria yang mengaku dirinya sebagai topi merah. Namun Yang Yong Chul pun selalu menolak ketika ia akan dikunjungi oleh Hayung. Lalu pihak tahanan menyarankan untuk memberikan uang atas nama tahanan tersebut agar dia mau mengunjunginya. Lalu Hayung pun menanyakan kepada Yong Chul soal perkataannya dulu yang menganggap Bang Ki-hun bukan pelakunya. Yong Chul pun berkata dia bisa tahu dengan melihat matanya. Lagi pula dia pacarnya, mana mungkin jika membunuhnya karena emosi, dia sampai menelanjangi pacarnya. Pasti itu dilakukan oleh orang yang sudah biasa melakukan operasi kejahatan yang sama seperti itu, bukan orang yang pertama kali membunuh seseorang. Masuk di akal. Lalu Hayung pun mendatangi kepalanya dan memberitahu ada kejanggalan karena pada pembunuhan di akhir episode kemarin, operasinya sama seperti Bang Ki-hun, yaitu menelanjangi korbannya, yang ada indikasi Bang Ki-hun bukanlah pelaku sebenarnya. Dan itu membuat sang kepala detektif kembali kesal karena dia beranggapan kasus Bang Ki-hun telah selesai. Lalu Hayung pun mengunjungi TKP yang baru saja terjadi dengan kejahatan yang sama dan menganalisisnya. 강제로 침입하는 Lalu, Hayung pun berusaha mencari informasi lebih dalam dari kantor polisi yang sama di tempat kejadian. 꺼림칙한 애가 있긴 했어요. Lalu dia pun menanyakan kepada pemuda yang mencurigakan yang tidak tahu apa-apa saat ditanya oleh Hayung. 짜증나 죽겠네. 잠깐만. Yang sementara di sisi lain, kepala detektif menerima hasil sidik jari kasus pembunuhan yang baru saja terjadi. Dan sidik jari tersebut tidak terdeteksi oleh pihak forensik. Lalu, Hayung pun kembali menemui Yong Chul guna menggali informasi lebih dalam dari pengalaman narapidana pembunuhan tersebut. 아이고, 옷 싹 다 벗겨야 돼. 하여튼 이 사람은 매사가 또 전과 있는 놈들부터 찾아보는 건 문제 있어요. 예? 옷 뺏기는데 한 매치. 영치금 넣어주는 사람 하나 없었는데. Singkat cerita, kepala detektif pun mengetahui kabar bahwa Hayung selalu mengunjungi Yong Chul, narapidana pembunuhan, dan selalu menyetor uang tabungan penjaranya, yang membuat kepala detektif marah dan khawatir reputasi kepolisian bisa hancur karenanya. Dan dengan tegas Hayung yang akan bertanggung jawab jika hal itu terjadi. Sebaliknya, sang kepala hanya bisa beropini soal siapa yang akan bertanggung jawab atas hidup Bang Ki-hun jika dia bukanlah pelaku yang sebenarnya. Mengetahui pembunuhan yang baru sama persis operasinya seperti kasus Bang Ki-hun dengan kebiasaan sang pembunuh menelanjangi korbannya. 건 그놈이 못 버린 습성이고 Lalu, menurut kerabat lama saya yaitu Rojak Drum Band, alangkah baiknya saya menyapa kalian terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya? How are you today? Damang. Welcome back again with me, Bung Faisal, the one and only in the world yang hanya memiliki fashion goleran everywhere, every day, and every time, yang masih tetap stay tune ngagoler. FYI atau for your information, yang belum tahu, ini adalah film series Korea terbaru berjudul Trauk the Darkness, memasuki episode kedua, di mana akan mengisahkan detektif jenius yang akan memecahkan kasus demi kasus yang sangat sulit and very rumit dengan jalan cerita dan alur yang luar biasa, mengasah otak para penontonnya. Tak kecuali saya, mantan badan intelijen yang sudah banyak menyelesaikan banyak kasus termasuk kelangkaan minyak goreng. Sebelum melanjutkan kisahnya, ada pepatah kuno Thailand yang pernah saya baca yang berbunyi yang artinya subscribe hula atuh. Dan untuk lebih memaksimalkan dan lebih klimaks mendengarkannya, mari kita tiru cara Mang Soleh nuker libur dagang Amir Sasetan dengan cara gravitasikan posisi goleran antum, nyalakan hotspot orang terdekat, siapkan kopi udut walau hanya sebatang, lalu kalian seruput dan hisap dalam-dalam udut Anda, and then sal urip cuang kidot indro heula tuh.
trauma seksual, membobol rumah, pernah merampok, tapi tersangkanya tidak dapat kedeteksi oleh pihak kepolisian. Lalu Hayung pun melihat daftar mantan narapidana dengan kasus yang sama, mempersempit dan menyortir yang pernah bekerja sebagai kurir. 원말 수사권 용의자금부터 전부 줄일 거야. 배달이요? 예, 그놈 짓이야. 배달. 흔적을 포함한 대부분이 가건수가 표기돼 있어. 사건 대봉동 214번지, 최근 사건 우영동. Lalu Hayung bersama rekannya pun mendatangi setiap daftar mantan narapidana yang telah disortirnya, namun hasilnya tetap nihil. 중요하니까 가면 찾아와가지고 이따구로 죄인 칙파지. 여기까지만 질문. 동부경찰서에서 난 And then, Hayung pun kembali menemui Yongchul yang mulai melunjak setelah diberi hati malah minta brutu. 공짜가 어디 있답니까? 그거 몇 푼 넣어주려고 퉁치려고 해. 억물하다 막 이래 된 거 아닙니까? 까불지 마. 가보라. 아주 계속 찾아와가지고 뭐 형사님 그 질문에 대답한 것 바에 더 있습니까? 아, 내 곳에 정이 들었겠나 이거. 딴 놈들은 야. Singkat cerita, di kantor polisi sudah terjadi keributan oleh seorang suami dari seorang istri yang tengah hamil yang rumahnya hendak dibobol saat dia tidak berada di rumahnya. Dan orang itu adalah Kang Mu, si kurir yang belum diketahui dia yang membunuh kasus baru-baru ini. Lalu saat diinterogasi, Hayung menaruh kecurigaan kepadanya, dimulai dari topi yang sering dikenakannya dibuang, tinggi badannya yang tidak terlalu tinggi, sama persis seperti pengakuan saksi dalam pembunuhan Choi Hwa bahwa pelaku tidak terlalu tinggi. 새끼야 나 175야 이씨. 뭐하냐 작았어요. And then, Hayung pun menginterogasi Kang Mu dan menyuruhnya menulis dengan detail soal pembobolan rumah yang dilakukannya. Dan atas kecerdikan Hayung yang memberikan pertanyaan menjebak, Kang Mu pun keceplosan. Dan diketahui itu bukan kali pertama dia membobol rumah. Dan Hayung pun menyuruh untuk menulis semua rumah yang pernah dia bobol. 한 번도 걸린 적이 없었어 오늘 말곤? 네. 뭐 지금까지 몰래 들어간 집들 싹. Lalu alibi Kang Mu pun berubah menjadi pemarah ketika detektif Hayung berkata ada indikasi gunting yang dia bawa bisa saja sebagai alat pembunuhan. Dan Hayung semakin curiga dengan tulisan angka Kang Mu yang sama seperti coretan angka di dinding. Ditambah dia ternyata bekerja sebagai kurir, sama seperti gambaran Hayung soal indikasi pelaku topi merah sebenarnya adalah seorang kurir. 동네 배달하는 애들 싹안 나오던데. Mendengar itu, sontak Hayung menyuruh Kang Mu menulis setiap angka yang disebutkan Hayung. Dan benar saja, tulisannya sama persis seperti coretan di dinding rumah korban dan di sekitar rumah korban. Kang Mu semakin gelisah tak kalah Hayung menunjukkan bukti coretan serta foto para korban. Dan terkuak, dialah si pelaku pembunuhan selama ini. Mengaku setelah didesak Hayung bahwa sidik jari dia akan diketahui meski dia saat itu menyangkalnya. 발견된 지문이 있어. 아니 그러니까 그걸 왜 자꾸 난? 그게 내일이면 네 지문과 일치한다는 결과가 나올 건 무슨 말 그랬어? Dan Kang Mu menjelaskan kenapa dia menelanjangi korbannya tak lain karena masa lalunya yang selalu melihat kelakuan ayahnya yang selalu menyiksa ibunya dan menelanjanginya. 진짜 짜증났어요. Dan benar saja dialah yang membunuh Choi Hwa di episode pertama dengan memasuki rumahnya saat sepi dan bersembunyi di balik tirai kamar saat pacarnya masuk, lalu melancarkan aksinya ketika pacarnya pergi setelah terlibat pertengkaran dengan Choi Hwa. 어떤 집에서 나온 거예요? 이면 내가 너한테 거짓말을 했는지 아닌지 알게 돼. Dan akhirnya Kang Mu pun diborgol dan menyerahkan hasil pengakuannya kepada atasannya yang telah salah menangkap pelaku tak bersalah. Lalu hasil sidik jari pun keluar dan benar menunjukkan sidik jari yang ditemukan di rumah Choi Hwa tersebut milik Kang Mu yang tidak terdeteksi oleh pihak forensik karena Kang Mu yang masih di bawah umur. 연자라 조회가 안 된 것 같아요.
Lalu pemberitaan pun heboh soal Kang Mu yang mengaku si topi merah si pelaku sebenarnya, yang ternyata pemuda yang rajin kesehariannya demi menutupi sifat aslinya dan memanfaatkan dirinya yang masih di bawah umur untuk menghindar dari kejaran polisi yang tidak bisa mendeteksi sidik jarinya. Kemudian tersiar kabar bahwa Bang Ki-hun salah dituduh dan kepolisian yang diduga memaksanya. Dan terjadi demo di depan kantor polisi Dongbu, di mana para demonstran menuntut kebenaran soal Bang Ki-hun dan meminta polisi yang telah memaksa Bang Ki-hun dan mendapatkan pengakuan palsu untuk segera meminta maaf. Dan itu membuat Komisaris Jenderal Kepolisian Seoul pun sangat marah atas pemberitaan tersebut. Dan publik menuntut pengunduran diri dari polisi yang memaksa Bang Ki-hun. 관장님 맞으시죠? 저 이번에 검거한 조광무 사건과 관련 따라오세요. Singkat cerita, Yong-soo kembali menyuruh kepala polisi agar membentuk profiler, di mana publik sudah mengetahui kasus tersebut dipecahkan dengan bantuan narapidana yang selalu dikunjungi Ha-young, karena tugas profiler adalah menganalisis perilaku kriminal demi mencegah kasus-kasus yang ada dan demi menutupi harga diri polisi yang merasa direndahkan karena melibatkan narapidana topi merah untuk memecahkan kasus pembunuhan tersebut. Momen tersebutlah yang membuat Yong-soo untuk membuat tim profiler kepada atasannya yang akan bertemu dengan Komisaris Jenderal Kepolisian. Kini kembali Komisaris Polisi sangat marah kepada kepala polisi daerah kasus tersebut karena pemberitaannya membuat martabat kepolisian turun. Lalu Gilpyo memberi saran kepada komisaris demi membalikan martabat polisi dengan membentuk profiler yang disetujui oleh komisaris. Karena itu bisa menenangkan publik yang sedang ribut soal keterlibatan narapidana sebagai memecahkan kasus tersebut, seperti apa yang diucapkan Yong-soo kepada Ha-young. Karena nantinya tim analisis perilaku atau profiler bisa mewawancarai narapidana secara resmi dan tidak ada lagi pemberitaan serupa terjadi. 고맙다. 그냥 가. 친구한테 돈 안 받아. 넌 찾아줘서 고맙다. 친구면 받아. Dan akhirnya Ha-young pun menjadi asisten inspektur profiler dan Yong-soo menjadi kapten tim profiler tersebut dan ditempatkan di Kepolisian Besar Seoul atau Mabes Polisinya Kota Seoul dan memiliki ruangan sendiri. Singkat cerita, tahun telah berganti tahun 2000 saat itu dan kita diperlihatkan seorang pria berusaha menculik sebuah anak kecil. Seorang anak kecil dengan iming-iming membelikan es krim dan membawa ke rumahnya. Dan itu akan menjadi kasus selanjutnya bagi Ha-young nantinya. Dan seketika itu, film pun bersambung kembali. Good. Di akhir film kita diperlihatkan mengenai kasus selanjutnya, yang kali ini korbannya adalah anak 5 tahun yang mengalami mutilasi. Edan, psikopat macam apa lagi ini? Patut kita tunggu kelanjutannya ini. Wajib. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan terlalu cepat mengambil keputusan terhadap kesalahan seseorang yang belum tentu kebenarannya. Kadang keputusan kita akan bisa menjadi bumerang kepada diri kita sendiri. Anda, Bung Faisal yang masih menganggur dan masih tetap stay tune menunggu panggilan kerja, mengucapkan undur diri, tetaplah rebahan kalau tidak ada kegiatan. And then, terakhir, gracias.